kanakal ke Edge. Malong cabet. Shen Alchemy. Sebelum lanjut ke videonya, kalian subrek dulu lah. Kalau udah subrek, langsung gaskan. Berlatar belakang, di mana manusia tidak bisa memesan makanan dengan GoFood. Sebuah pedalaman hutan batu langit mengawali film ini. Di pagi hari, di mana saat itu sedang berlangsung pemburuan hewan untuk persediaan makanan, di mana jaguar sedang ikut berburu bersama sang ayah dan kawanannya. Di sisi lain, ternyata si jaguar memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh warga suku lainnya, di mana jiwanya yang konon telah menyatu dengan alam rimba batu langit. Sementara itu, sebuah mitos nenek moyang memaksa si Ibro memakan biji kanjut tapir tersebut terkait rumor bahwa perkakas tempurnya terkenal minto atau dengan kata lain, jakulasi dini. Las bolas son inútiles. Tiba-tiba insting si jaguar mendeteksi adanya sesuatu di balik gerakan dedaunan yang terhembus angin. Ternyata sekelompok suku dari wilayah lain datang untuk hanya sekedar numpang lewat saja. Ternyata mereka bermigrasi mencari tempat lain yang lebih aman untuk menghindari serangan dari suku Maya. Konon suku lain yang tinggal di pedalaman hutan mereka diburu dan ditangkap pasukan tersebut untuk dijadikan korban pada ritual persembahan kepada Dewa Matahari. Si jaguar mulai berfirasat bahwa hal buruk akan segera terjadi, namun dia seperti tak terlalu menghiraukan hal itu. Singkat cerita, mereka pun pulang membawa buruannya dan disambut dengan sukacita atas keberhasilan pemburuan mereka siang itu. Begitupun yang dirasakan si jaguar ketika penuh perjuangannya disambut hangat oleh anak sulungnya serta sang istri yang sedang hamil tua. Tiba pada suatu malam mereka berkumpul bersama ketua suku Batu Langit untuk sebuah ritual meminta bimbingan roh suci terkait firasat si jaguar siang tadi. Diceritakan pada pagi hari, ketika mereka masih lelah pasca ritual semalam, si jaguar dibangunkan mimpi pertanda akan tibanya sebuah petaka. Tak lama dari itu, terjadilah penyerangan dari suku asing yang mengakibatkan pondok mereka porak-poranda. Si jaguar memaksa anak dan istrinya yang sedang hamil kolot untuk menuruni lubang besar sebagai tempat untuk berlindung, sementara yang lainnya tengah berjuang demi keluarga mereka masing-masing, meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Tak tahan dengan situasi tersebut, si jaguar langsung menyulimbat si Bullet yang merupakan tangan kanan si Bargola, di mana dia adalah kapten pada penyerangan tersebut. Melihat si Bullet terancam, lantas si Bargola membekuk si jaguar hingga tak berdaya. Di sisi lain, terbukalah celah untuk si Bullet membalaskan dendamnya, maka dibantailah ayah dari si jaguar di hadapan mata kepalanya sendiri. Lalu si jaguar pun dikerangkeng bersama saudara-saudara lainnya, sementara si Ibro jelas murka melihat istrinya yang dipaksa dimasukkan kanyut kundang di depan mata kepalanya sendiri.
Di sisi lain si Jaguar sangat risau akan anak dan istrinya di lubang itu, terlebih ketika seseorang berusaha menemukan mereka di sana, bahkan hampir saja membinasakan keduanya yaitu anak dan istri si Jaguar. Singkat cerita semua tawanan digiring paksa pasukan tersebut dan hanya menyisakan beberapa anak kecil dan jasad mayat yang bergeletakan di sana. Pedih luka bekas penyiksaan tak membuat si Bullet iba kepada mereka, melainkan dia malah justru semakin ganas dan ingin melihat mereka semakin terluka. Vengan con nosotros. Begitulah nasib seorang tawanan, apalagi Kapten Borgola ini terkenal sadis dan tak kenal belas kasihan. Mereka dipaksa mengarungi derasnya sungai dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan keadaan menahan luka sambil diikat satu sama lain. Sementara mereka tidak tahu bahwa mereka akan dijadikan tumbal pada jerik Gorobak untuk membuang sial suku Maya. Ketika melewati jalan curam, dan di bawah terik matahari salah satu dari mereka terpeleset ke bibir jurang si Jaguar dan saudara yang lainnya sekuat tenaga menyelamatkannya. Namun si Bullet goblok dengan santainya sengaja melepasnya agar terjatuh. Dalam ketidakberdayaan mereka hanya bisa menelan emosi ketika melihat bebenguk si Bullet yang semakin berulah. Perjalanan terus berlaju menembus dinginnya malam. Dalam hati si Jaguar bersumpah akan membalas semua bajingan-bajingan itu. Si no encuentro a mi flor del cielo allí. Diceritakan esok harinya ditemui seorang bocah sedang menangisi jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Diduga wabah cacar telah memusnahkan warga lainnya juga. Tetapi ketika menatapi si Jaguar, si bocah seperti mengetahui tanda-tanda keistimewaan dalam diri si Jaguar. Bahkan meramal akan datang sosok laki-laki belau, di mana dipercaya sebagai seliran dewa yang dimana nantinya akan menghancurkan peradaban suku Maya. Lelaki itu adalah hantu bulau alias si Jaguar. Di tempat lainnya ditemui sekumpulan orang dari suku pedalaman yang sedang ditawan dan dipekerjakan secara paksa. Mereka menderita hidup di sana karena tak ada jaminan kesehatan keselamatan BPJS, bahkan harus kelaparan di lahan jagung yang bukan untuk mereka makan. Sebagai tawanan yang baru saja datang, mereka ditandai dengan cat berwarna biru untuk kemudian dikorbankan pada hari persembahan, sedangkan tawanan wanita dilelang sebagai perbudakan. Melalui tahap penyortiran, ternyata mertua si Ibro sudah habis masa kadaluarsa dan tak layak pakai lagi. Semenjak itulah, mereka pun akhirnya berpisah. Menyusuri sebuah lorong si Ibro dan yang lainnya digiring ke sebuah tempat di mana mereka mulai paham bahwa di depan sana dewa kematian telah menunggunya. Ketakutan mulai menghinggapi mereka satu persatu dari mereka. Dikala riuh sorakan mengiringi setiap penggalan kepala yang jatuh dari atas piramid berdarah itu. Setelah melewati arak-arakan, kemudian mereka digiring menaiki puncak tertinggi piramida menuju podium Sang Algojo, untuk kemudian mereka dieksekusi satu persatu. Pahlawan dari suku Batu Langit pun berguguran satu persatu di tangan Sang Algojo. Keter-ketir bercampur marah bergejolak dalam jiwa si Jaguar, di mana dua nyawa saudaranya lenyap dengan cara yang tragis. Tu furia este sacrificio. Sampailah pada gilirannya spontan terlintas wajah sang istri yang sedang menantikannya pulang. Ketika detik-detik eksekusi terjadi, gerhana matahari total. Di mana siang itu, seketika menjadi gelap. Ribuan massa di bawah piramida seperti ketakutan. Bahkan seorang dukun kerajaan pun panik dan mengisyaratkan bahwa di sana telah terjadi keajaiban. Alhasil si Algojo tak jadi mengeksekusinya dengan alasan bahwa Dewa Matahari sudah cukup kenyang dengan darah yang telah dikorbankan. Suéltenlos.
Ya, Singkat cerita, mereka dibawa Kapten Bargola dan konco-konconya ke sebuah lapangan di mana merupakan tempat prajurit suku Maya berlatih ketangkasan perang. Dengan dalih akan dibebaskan, si Jaguar dan yang lainnya dipaksa melintasi lapanagan tersebut menuju hutan di seberangnya. Si Jaguarlah satu-satunya yang mampu bertahan hidup meskipun sebuah lembing telah memanggang dadanya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia mampu mematahkan mata lembing dan menghujamkannya di leher sang eksekutor yang merupakan anak si Bargola. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh si Jaguar, dia pun berusaha lari ke tengah hutan untuk menyelamatkan diri. Akibat luka yang cukup parah, si Jaguar mulai kehabisan tenaga, sehingga dia memilih bersembunyi di atas pohon besar, sekaligus mengelabui pengejaran Bargola dan kawan-kawannya. Sejauh itu siasatnya memang cukup berhasil, namun tanpa diduga ada seekor kareu bulan yang menatap marah kepadanya. Dengan sangat terdesak, si Jaguar harus beradu cepat bersama hewan buas yang terkenal gesit ini. allí. Kejadian itu cukup membuat mereka terkejut, bahkan salah satu dari mereka mulai menyadari tentang ramalan tentang sosok jurik jarian seperti yang diramalkan bocah tadi yang di episode pertama. Perdónanos por este. Namun dengan tegas si Bargola menyangkal opini tersebut dan kembali mengajak para konco melanjutkan perburuannya. Mereka terus mencari si Jaguar siang dan malam. Aquí. Ayúdenme, por favor. Sampai pada akhirnya salah satu dari teman si Bargola meninggal akibat terkena racun yang dibuat oleh si Jaguar. Sampai pada akhirnya mereka dihadang derasnya sungai dan curamnya air terjun yang memisahkan mereka dengan hutan batu langit. Si Jaguar pun lompat dari ketinggian air terjun tersebut, dan ketika sudah sampai bawah dia berkata, "I kebon aki aing, I walu pepelakan aki aing, benteng paria tarong kabeh pepelakan aki aing, kadi turun wanimah." Rupanya si Bargola akan mati penasaran jika belum mengkuliti si Jaguar hidup-hidup. Terpaksa para prajurit harus mengikuti pimpinannya sekalipun harus terjun dari atas jurang tersebut. Selama dia berada di kawasan hutan batu langit, apapun pasti akan dilaluinya karena dia adalah seorang jaguar paul, di mana jiwanya telah benar-benar menyatu dengan hutan batu langit. Dari situ si Jaguar mulai beringas dan siap melakukan perlawanan. Tak lama pasukan si Bargola tiba di sana, mereka langsung disambutnya dengan lemparan granat ala-ala Jaguar Paul. Alhasil mereka papukat dengan serangan odeng tersebut. Di sisi lain sang anak dan istri pun sedang menunggu kembalinya si Jaguar. Jaguar pun terlihat sedang merakit senjata tradisional, yaitu sumpit yang terbuat dari dedaunan dan cucuk salak yang diberi racun bancat yang sangat mematikan. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya terjadilah final battle antara si Bullet dan si Jaguar, di mana si Bullet tersungkur setelah mendapat hantaman dari si Jaguar yang menggunakan gagang pacul. Derasnya hujan menyadarkan si Jaguar akan istri dan anaknya, lantas dia pun lari ke arah lubang untuk menemui mereka. Si Jaguar tahu bahwa dia dalam pengejaran si Bargola, lantas dia membuat jebakan yang sangat mematikan.
Kini tinggal 2 prajurit saja yang tersisa yaitu Mang Odong dan Mang Tamir. Di bawah derasnya hujan mereka kembali diajak lari si Jaguar menyusuri pedalaman hutan Batu Langit. Si Jaguar pun mengakhiri pelariannya di pinggir pantai. Namun anehnya Bos Odong dan Tamir Komeng malah menghampiri perahu yang baru saja datang dan langsung menghampirinya. Karena itu ternyata perahu Uman Putul yang dipinjamnya sewaktu ngajala Kak Pulur. Si Jaguar pun kembali melihat kondisi anak dan istrinya. Dan anak keduanya pun brojol dengan selamat tanpa bantuan siapapun kecuali ibunya sendiri. A buscar